Bahrain kembali mengulah. Kata itu layak kita sematkan untuk timnas Bahrain yang ada aja kerjaannya, ya kan? Ada aja maunya. Jadi kita tahu timnas Bahrain ini banyak kali cengkunek ya, kalau orang Medan bilang ya. Pertama waktu itu dia bilang bahwasannya dia mau minta pertandingan antara Indonesia nanti pindah tempat lah. Jangan di Indonesia katanya. Udah gitu jangan di Jakarta. Pokoknya jangan di Indonesia lah katanya. Dengan alasan terancam keamanannya, ya kan. Dia pengen itu pindah ke tempat netral. Ya kalau nggak ke Malaysia kayak atau ke Brunei kayak atau kemana terserah lah. Yang penting jangan di Indonesia katanya. Karena nanti kalau main Indonesia, waduh ini bisa tamat nih riwayat kami. Gitulah kata mereka kan. Karena kebetulan memang banyak pula cyber atau mungkin kita bilang cyberbullying ya yang beredar di sosial media. Makanya banyak pemain-pemain Bahrain itu kena mental, bahkan wasitnya juga kena mental tuh Ahmad El-Kaf ya kan. Gara-gara serangan sosial media itu, mereka jadi panik, jadi takut main di Indonesia, makanya pengen lah dipindahkan. Rupanya nggak dikabulkan, kan? FIFA dengan AFC nolak lah. Ya walaupun kita tahu memang ketua AFC-nya dari Bahrain ya kan, mungkin karena ketua FIFA-nya bukan Bahrain, jadi nggak bisa suka-suka. Tapi kalau misalnya tadi nih ketua FIFA itu orang Bahrain, bisa jadi itu pindah tuh timnas Indonesia main yang nggak di Indonesia, itu pasti di luar itu. Ya kan, itu yang pertama. Baru gara-gara gagal mereka adalah intimidasi lagi. Oke lah, aku nggak mau datang, kata orang Bahrain ya kan. Kalau nggak main di tempat netral, aku nggak mau datang lah daripada kami mati, katanya gitu ya kan. Kan banyak itu berita beredar kayak gitu. Daripada nyawa taruhannya bagus kami nggak mau datang, gitulah. Tapi nggak tahu ini kira-kira datang nggak nanti orang yang tanggal 25. Tapi nengok tiket yang udah terjual habis, ya pasti kayaknya datang mereka, ya kan. Ditambah lagi juga berita terbaru bahwasanya Bapak Dito yang menjamu orang dubesnya Bahrain, ya kan, yang mana di situ dia minta minta penjaminan tentang keamanan para pemain-pemain Bahrain nanti ke depannya. Waduh, kembut kali lah orang ini kan. Tenang aja, enggaknya apa kali orang Indonesia ini ya kan. Kuat di sosial media aja nya. Kalau di luar baiknya kami ini ya kan. Tapi kalau udah di dalam di sosial media, waduh, ngereok semua nih warga-warga netizen Indonesia yang mungkin tersakiti dengan tingkah-tingkah pemain Bahrain dan juga wasit Ahmad El-Kaf kan gitu. Nah, udah sebelumnya minta pindah tempat ke netral, terus juga awalnya juga nggak mau datang. Ada lagi berita terbaru kemarin, bukan terbaru sih, yang kemarin itu bilang bahwasanya AFC akan mengutus 8 orang staf mereka dari AFC untuk mengawasi pertandingan Indonesia. Macam pertandingan bulat kan, padahal main bola cobalah, tapi dipandangi kayak macam mau perang gitu. Makanya mereka itu mengutus 8 orang. Ini pun nggak tahu kita tugas mereka itu 8 orang mau ngapain gitu kan. Padahal di sini timnas Indonesia sudah menjalankan berapa pertandingan tuh? 3 pertandingan ketika menghadapi Australia, baru menghadapi Jepang, dan terakhir menghadapi Arab Saudi. 3-tiganya itu tuan rumah, baik-baik aja loh, nggak ada masalah, serius, kan? Bahkan waktu kalah lawan Jepang 4-0, mana ada ribut-ribut, mana ada turun ke lapangan, mana ada cerita sampai pelemparan botol, sampai bakar-bakar flyer, kan? Bakar flyer bang, ngeri-ngeri, bakar flyer, nggak ada, mana ada cerita, kan? Selebrasi pun kalian mau selebrasi Cole Palmer sekalipun orang pemain Bahrain, nggak akan itu orang-orang timnas Indonesia supporter itu yang akan jalan-jalan, enggak, kan? Tengok lawan Australia 0-0, lawan Jepang kalah 4-0, menang 2-1 lawan Arab Saudi. Nah, waktu kalah lawan Jepang tuh mana ada itu Indonesia yang mengerikan katanya di sosial media itu ada di lapangan? Enggak, kita tuh memang cuma gitu aja gitu warga Indonesia ini, ya kan? Kalau di lapangan kita respect lah. Jadi nggak usah takut lah orang Bahrain, nggak usah ciut kali nyalinya, ya kan? Atau ini ada niat terselubung, saudara nggak takut mereka, tapi pengen membuat konsentrasi pemain timnas itu terganggu, dan juga pengen bisa kita bilang ya, pengen Indonesia itu jadi nggak fokus gitu loh. Bisa jadi nih, makanya BAL cengkuni orang ini, kan? Baru juga
di sini juga Pak Erick Thohir menegaskan ya kan. Pak Erick Thohir tegaskan kita jadi tuan rumah ini tuan rumah yang baik ya, meskipun kalah kita nggak pernah nyeleneh-nyeleneh, itu kata Pak Erick Thohir. Nah jadi yang nyeleneh di sini apa yang maksud Bahrain, kan sesuai di judulnya bahwasanya Bahrain kembali berulah. Apa sih sebenarnya? Nah jadi ada nih berita beredar dilansir daripada jabar.fifa.co.id, katanya ada request nih dari pihak Bahrain karena keamanan mereka terancam kalau main di Indonesia, yang mereka pengennya naik barakuda lah kayak Persib lawan Persija, yang mana kalau udah derby pasti pemain Persib kalau ke Persija itu pasti naik barakuda, gitu juga sebaliknya ketika Persija mau ke Bandung pasti naik barakuda. Ini ada-ada aja tingkah daripada Bahrain ini ya kan, minta naik barakuda orang ini, naik rantis macam mau perang aja kan. Tapi kalau memang tadi Persija Persib, oh itu memang wajib guys, kalau nggak pakai wassalam, takutnya kita pemain Persib itu bisa syahid ya kan. Begitu juga pemain Persija kalau ke Bandung bisa syahid juga gitu takutnya. Walaupun kalau kita lihat ketika Persija main ke Persib Bandung kemarin itu aman-aman aja sih sebenarnya kan. Begitu juga Persib Bandung ke Persija aman-aman aja gitu. Aman-aman aja nggak kemarin itu? Aman ya. Walaupun sempat ada pemukul dia mau nendang barakuda tuh, ada orang oknum supporter dia nendang barakuda. Nah ada ya tingkahnya tuh ya kan. Tapi insya Allah kalau timnas Indonesia nggak kayak gitu. Insya Allah timnas Indonesia supporternya tidak ada yang anarkis, apalagi dengan kejadian 135 orang tewas, kayaknya enggak lah. Karena sejauh ini ya fine-fine aja gitu ya kan supporter Indonesia. Makanya nggak usah takut orang Bahrain. Ini kacau kali Bahrain, belum lagi main udah panik duluan ya kan, macam ngeri kali lah Indonesia ini. Ini mengindikasikan bahwasanya mereka ini betul-betul curang nih, berarti mereka tahu mereka kemarin itu curang, jadi kayak memancing emosi, jadi mereka takut gitu ya kan. Padahal kita kemarin itu main ke Bahrain ya kan, kita main tandang, main di Bahrain, kita pemainnya paling maksudnya nggak sebanyak sekarang lah pemain diasporanya kan. Itu aja kalau salah pemain teranyar kita itu Misil Gas, itu aja kita bisa nahan imbang Bahrain di kandang. Ditambah lagi kita itu bahkan hampir menang kalau saja saat itu Ahmad Alkap cepat aja niup peluitnya di menit 96 ya kan. Ini 99 baru tertiup itu peluit. Pantas lah ya kan, makanya emosi warga Indonesia. Nah apalagi dengan komposisi pemain kita yang sekarang yang luar biasa, hampir 40 juta ya kan, yang mana itu salah satu market value terbesar ya di Asia, peringkat 7 kalau nggak salah, dan peringkat 1 di ASEAN. Nah ini materi pemain kita juga udah nggak kaleng-kaleng, berarti kalau di atas kertas seharusnya Indonesia bisa menang atas Bahrain. Tapi ingat Bahrain bisa menang loh lawan Australia kemarin itu di kandang Australia. Bahkan Australia punya market value lebih daripada Indonesia. Nah jadi sebenarnya itulah uniknya sepak bola. Sepak bola itu nggak bisa kita hitung kayak matematika gitu ya kan. Oh ini sama ini menang, ini sama ini kalah, ini sama ini menang. Enggak, payah memang kita bilang ya kan. Maka dari itu ini aku juga mau menghibau nih kepada seluruh supporter timnas Indonesia nanti yang nonton ke stadion. Kalau awak nggak nonton guys, awak di Medan ya kan, juga lagi sana. Udah gitu juga ada kerja awak ya kan, jadi nggak bisa lah. Nah untuk kalian yang punya kesempatan ada nikmat ya kan, nikmat kesehatan, nikmat jasmani, sehat jasmani rohani, dan juga nikmat fulus dan waktu, kalau udah datang ke sana tolong jaga sikapnya, jangan nyeleneh ya kan. Cukup orang Bahrain aja nyeleneh, kita jangan cukup orang lain gila, kita jangan gila juga kan gitu ya kan. Biarlah ada oknum-oknum supporter yang mungkin agak-agak nyeleneh, tapi jangan ikut-ikutan gitulah dalam artian dia. Tapi sekali lagi kita juga nggak berharap ya ada supporter yang nyeleneh gitu ya. Tapi satu lagi sih, ini juga dipengaruhi nanti satu oknum, takutnya wasit gitu. Semoga aja wasit yang memimpin pertandingan ini nggak maksudnya nggak buat blunder gitu ya, nggak buat keputusan-keputusan yang memancing emosi warga Indonesia. Kita tahu sebenarnya di Liga Indonesia ini aman-aman aja Liga Indonesia ini. Tapi kalau udah wasit buat keputusan kontroversi, nah itulah mulai turun supporter itu kan. Contoh waktu Persibo melawan Deltras ya kan, aman pertandingannya, aman.
pas udah ada keputusan wasit agak nyeleneh, udahlah langsung turun supporter. Baru yang paling mengerikan kemarin Persela lawan apa itu kemarin tuh, lupa pula aku satu lagi tim. Pokoknya Persela yang mana dia tuh main di kandangnya siapa gitu ya. Terus sampai dibakar tuh malah. Lawan Persijap ya. Nggak salah aku lupa pula lawan apa itu. Pokoknya Persela lawan apa gitu. Nah itu sampai dibakar guys, serius. Ngeri nggak tuh? Oh ya kan, dibakar gawangnya. Nah ini yang nggak kita pengen. Nah itu pun bisa terjadi itu ya gara-gara wasit guys, kepemimpinan wasit yang memancing emosi. Nah makanya diharapkan nanti semoga aja wasit juga tidak nyeleneh, karena takutnya kalau wasit nyeleneh ada warga kita juga yang ikut nyeleneh, ya kan. Ada orang yang nggak niat buruk tiba-tiba tengoknya ada pemicunya jadi buruk, nah, ada juga gitu. Tapi kita harap nggak jadilah kayak gitu ya kan. Karena disayangkan, karena kita masih ada kesempatan main lagi lawan Cina. Takutnya gara-gara kita nyeleneh nanti kita dihukum sama FIFA, nggak boleh main lagi di Indonesia. Terakhir kita main di luar negeri terus gitu ya kan, nggak boleh main Indonesia karena kita dianggap gagal untuk jadi tuan rumah yang baik. Jangan, sekali lagi jangan kepancing, apalagi nanti pasti Bahrain pasti banyak kali akal bulusnya itu pemain-pemainnya, yang kena senggol jatuh lah, yang kena senggol nanti guling-guling lah. Pasti banyak kali nanti buat emosi, apalagi kalau mereka udah bisa cetak gol unggul. Waduh, itu bisa nanti kena body dikit udah apa ya, melingkar-melingkar, udah guling-guling dari ujung gawang ke ujung gawang, bisa jadi kayak gitu saking dramatisnya mereka itu. Nah maka dari itu sekali lagi semoga aja kita tetap aman, tentram dan terkendali ketika nanti menghadapi Bahrain. Oke guys, gimana pendapat kalian tentang ya nyeleneh-nyelenehnya orang Bahrain sebelum bertanding melawan Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.